Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan kembali mata kuliah kita manajemen layanan yang dalam kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang permasalahan bagaimana kualitas layanan yang bagus itu. Sebagai sebuah pengantar teman-teman sekalian, akhir-akhir ini viral di berita tentang klaster COVID-19 yang kali ini menimpa pesantren. Dan di antara berita yang sedang viral adalah bahwa klaster pesantren itu ada di Batu, tepatnya di pesantren Al-Izzah. Saya tidak ingin kemudian membahas tentang pandeminya, tetapi jika kemudian berita itu memuat tentang klaster pesantren, lantas kemudian kamera menyorot ke keadaan pesantren, misal kita lihat ini adalah gambar pesantren Al-Izzah Putra, yang kemudian kita lihat apa kata pertama kali yang muncul. Saya secara pribadi sangat mengagumi penampilan luar daripada pondok pesantren ini yang konon fasilitasnya adalah fasilitas hotel. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas, bagaimana bahkan dalam kondisi yang dalam tanda kutip negatif seperti ini, sebenarnya pesantren ini mendapatkan pemasaran gratis. Orang kemudian melihat pesantren ini, paling tidak ada yang kemudian berdecak kagum, lantas kemudian ada mungkin juga yang pengen melihat pesantren ini, bahkan mungkin juga ada yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren ini. Inilah salah satu yang kemudian akan kita bahas, bagaimana membangun kualitas layanan yang baik sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang baik pula. Teman-teman sekalian, apa itu kualitas? Crosby memberikan definisi tentang kualitas itu dengan mengatakan bahwa kualitas itu adalah kesesuaian dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Maksudnya, jika suatu produk itu memiliki kualitas, apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, nah itulah yang kemudian disebut dengan kualitas. Jika sesuatu itu sesuai dengan standarnya, maka itulah yang disebut dengan kualitas. Karenanya kemudian di sekolah misalnya, di pendidikan, biasanya setiap bagian daripada sekolah itu, setiap pekerjaannya mempunyai yang disebut dengan SOP, standar operasional prosedur. Jika kemudian di dalam pelaksanaannya, di dalam penampilannya sesuai dengan standar itu, maka itulah yang disebut sebagai sesuatu yang berkualitas, sesuai dengan yang disandarkan atau sesuai dengan yang disyaratkan. Yang kedua, ini pengertian kedua lebih tinggi lagi. Deming misalnya mengutarakan bahwa kualitas itu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Bisa jadi misalnya satu lembaga membuat syarat tentang sesuatu atau membuat standar operasional prosedur tentang sesuatu itu tidak dengan standar yang tinggi, tetapi sesuai dengan standar yang mungkin berlaku di sekitarnya. Tapi Deming mengatakan bahwa bukan hanya sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan, tapi sesuai dengan kebutuhan pasar. Lembaga pendidikan bagaimanapun
sesungguhnya adalah lembaga yang menjual jasa, gitu ya, bahwa output alumni yang diluluskan dari sekolah itu sesungguhnya harus diserap oleh pasar. Maka kualitas sekolah itu paling tidak harus sesuai dengan kebutuhan pasar. Pengertian kedua ini lebih tinggi daripada pengertian yang pertama. Yang ketiga ini agak mirip dengan yang kedua, tetapi dia pengertian yang ketiga ini memiliki kedalaman, memiliki kekhususan. Feigenbaum misalnya mengatakan bahwa kualitas itu adalah tergantung kepada kepuasan pelanggan. Bisa jadi sudah sesuai dengan SOP, tetapi kemudian belumlah dikatakan berkualitas. Bisa jadi sudah sesuai dengan kebutuhan pasar, tetapi kemudian pelanggan tidak terpuaskan. Nah, ketiga pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa kualitas itu adalah sesuatu yang sesuai dengan standarnya, standar operasional prosedurnya, yang standar itu dibuat sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemudian diupayakan untuk memuaskan pelanggan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Kita sudah membahas tentang kualitas. Yang selanjutnya adalah bagaimana pelayanan yang unggul itu. Nanti kita akan kemudian menggabungkan bagaimana kualitas pelayanan yang unggul itu. Pelayanan yang unggul itu diantara kemudian kriterianya yang pertama adalah bahwa pelayanan yang unggul itu adalah kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, termasuk di dalamnya tipe-tipe pelanggan yang loyal. Dalam konteks sekolah, bahwa stakeholder, pengguna jasa sekolah itu harus betul-betul dipetakan mana pelanggan yang loyal, mana pelanggan yang agak loyal, bahkan mana pelanggan yang sebenarnya tidak loyal. Nah, tipe-tipe ini kemudian harus dipetakan, harus dikelompokkan dengan baik, agar kemudian pemberi layanan itu memberikan pelayanan sesuai dengan tipe-tipenya. Jadi bagi pelanggan yang mempunyai loyalitas yang tinggi, bagi mereka sebenarnya kita hanya melayani sedikit saja, itu mereka sudah terpuaskan. Tapi bagi pelanggan yang belum loyal, ini perlu memang diberikan pelayanan-pelayanan atau servis-servis khusus. Yang kedua, pengembangan database yang lebih akurat daripada pesaing, yang mencakup data kebutuhan, keinginan, setiap segmen pelanggan, dan perubahan kondisi persaingan. Dalam konteks sekolah misalnya, pelayanan yang unggul itu kriterianya juga harus melihat pesaing-pesaing, ya, bukan lawan ya, pesaing kita yang di sekitar. Jadi, misal kita di Kejauhan Putih itu, sekolah kita yang di Kejauhan Putih Tambak itu, kita harus mempunyai database yang sangat-sangat akurat. Misal bagaimana pelayanan di sekolah Al-Uswa, sekolah Muhammadiyah, kemudian di sekolah Al-Azhar, gitu ya. Dan di sekolah-sekolah di sekitar yang kemudian juga mengembangkan pelayanan yang unggul. Nah, kita kemudian harus mempunyai database itu untuk kemudian kita lihat, ya, kita amati dengan bagus agar kemudian kita mampu membuat pengembangan pelayanan yang baik. Jangan sampai kemudian kita tertinggal daripada pesaing-pesaing kita dalam hal pelayanan. Yang ketiga, teman-teman,
pemanfaatan informasi yang diperoleh dari riset pasar dalam suatu kerangka strategis. Bahwa untuk pengembangan yang bersifat siasat, bersifat strategi untuk kemudian sesuatu yang kita cita-citakan di masa depan, maka perlu diadakan riset pasar. Riset pasar bahwa 10 tahun ke depan pasar itu, segmen pasar tentang pendidikan itu apa kemudian yang diharapkan, apa kemudian yang diharapkan. Ketidakpedulian satu lembaga pendidikan tentang riset pasar, tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, membuat sekolah itu tidak akan bisa memberikan pelayanan yang unggul. Selanjutnya, kita menggabungkan antara tadi apa itu kualitas, bahwa kualitas itu adalah sesuai dengan SOP-nya, kemudian sesuai dengan pasar, lantas kemudian berbasis pada kepuasan pelanggan. Begitu juga dengan bahwa pelayanan yang unggul itu mempunyai beberapa kriteria, maka kita kemudian menggabungkan bagaimana kualitas pelayanan itu seharusnya. Maka kualitas pelayanan yang seharusnya itu paling tidak memiliki 5 kriteria. Yang pertama disebut dengan tangible. Tangible itu tampilan atau penampakan fasilitas fisik dari fasilitas, peralatan, atau juga orangnya. Di awal tadi kita menjelaskan bagaimana penampilan Alizah itu luar biasa. Saya beberapa kali ke sana juga melihat peralatannya luar biasa, canggih. Belum kemudian melihat personelnya yang kalau kita melihat itu seperti yang sedang viral sekarang itu, good looking, nyaman kemudian untuk dilihat. Senyum mereka luar biasa, cara berjalannya itu kemudian diperhatikan. Bahwa pelayanan yang bagus itu memperhatikan penampakan fasilitas. Baik itu adalah fasilitas sarana, kemudian peralatan-peralatan, bahkan personil, bahkan kemudian orang-orang. Yang kedua adalah reliable. Reliable itu adalah kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Jadi ketika kemudian memberikan pelayanan itu, maka memberikan janji-janji di dalam pelayanan itu harus sesuai dengan yang dijanjikan, kemudian harus dalam keadaan fit, harus dalam keadaan yang prima, sehingga kemudian menjadi hal yang unggul, handal dan akurat. Yang ketiga, responsiveness. Berhasrat membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat. Kualitas pelayanan yang bagus itu bukan kualitas pelayanan yang misalnya akan dilayani di jam kantor, tetapi ada hal-hal yang harus disiapkan bahwa pelayanan itu 24 jam, kapanpun diperlukan, maka harus cepat dan tepat. Mungkin ada perbedaan antara pelayanan di jam kantor dan pelayanan di luar jam kantor. Tapi kemudian para pelaku-pelaku jasa, dan kita ini di lembaga-lembaga pendidikan, itu betul-betul harus menyediakan pelayanan yang cepat dan tepat, tidak terkooptasi dengan waktu yang disediakan. Yang selanjutnya adalah assurance. Assurance itu adalah pelayanan yang meyakinkan berupa penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan yang berkait dengan bidangnya serta ramah. Nah, di sekolah itu kan ada bagian-bagian, dan ketika kemudian ada stakeholder, ada pengguna jasa kemudian datang, misal dia datang ke kantor, maka orang-orang yang di kantor itu betul-betul harus mengerti masalah kantor. Begitu juga datang ke akademik, maka betul-betul orang akademik itu mampu menerangkan keadaan akademik dengan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan lain. Nah, kalau orang itu berbicara sesuai dengan bidangnya biasanya ramah. Tapi kalau dia kemudian tidak tahu, ini biasanya akan menjadi tekanan tersendiri. Maka syarat assurance itu pelayanan yang meyakinkan karena sudah ada penguasaan terhadap bidang-bidang yang
dia geluti itu sangat bagus. Yang terakhir, empati, ya, mempunyai empati, mampu mendengarkan dan berkomunikasi dengan baik serta memahami kondisi pengguna jasa. Orang datang itu meminta penjelasan kepada kita, maka jelaskan. Tapi kemudian ketika dia sedang berbicara, maka dengarkan. Sekali-sekali jangan pernah memotong pembicaraan pengguna jasa. Dengarkan, lantas kemudian berikan jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa kita sangat perhatian kepada mereka. Di dalam pelayanan tadi ya, karena memang berpusat kepada pelanggan, berpusat kalau di sekolah stakeholder pengguna jasa, maka kita perlu melihat bahwa ada 5 tipe-tipe pelanggan itu, stakeholder itu. Yang pertama yang disebut dengan prospek, yaitu orang yang telah mengenal jasa tetapi belum pernah berkunjung dan membeli. Ini yang pertama. Ini tipe pelanggan kita adalah tipe yang harus kita prospek. Orang yang telah mengenal jasa tapi belum pernah berkunjung dan membeli. Dalam konteks lembaga pendidikan, ini adalah orang yang sudah pernah mendengarkan nama sekolah, nama yayasan, tetapi belum pernah berkunjung ke sekolah kita. Yang kedua adalah pembelanja. Ini adalah prospek yang telah yakin sehingga kemudian mau datang untuk melihat. Jadi kalau di sekolah kita misalnya sudah ada yang datang meminta brosur, sudah ada yang menelpon, kemudian meminta penjelasan, lantas kemudian berjanji kemudian datang, tetapi hanya dalam proses untuk kemudian mencari-cari. Nah, ini yang kemudian tipe yang kedua, pembelanja. Yang ketiga yang disebut dengan pelanggan. Jadi selain dia kemudian sudah mengenal, datang, dia kemudian membeli. Ya, di sekolah dia kemudian memasukkan anaknya. Yang keempat adalah klien, yaitu orang yang secara rutin melakukan pembelian. Bukan hanya anak pertama, tetapi anak kedua, anak ketiga, bukan hanya masuk di SD, tapi juga masuk ke SMP, masuk ke SMA, dan selanjutnya. Yang kelima, ini yang sangat bagus tipe pelanggan adalah penganjur. Jadi mereka menjadi work marketing. Jadi mereka lah yang kemudian menjadi marketing kita, dan itu sangat luar biasa. Mereka biasanya tidak mau dibayar. Kenapa? Karena mereka ini yang sangat puas dengan pelayanan kita sehingga mereka kemudian menceritakannya kepada orang lain. Saya pernah mendengar cerita teman-teman bahwa sekolah kita ini ada yang pernah masuk ke sekolah kita ini di Surabaya itu hanya karena dia melihat tetangganya itu anak tetangganya itu sekolah di sekolah kita itu setiap masuk ke dalam rumah selalu mengucapkan salam, sementara anaknya masuk ke dalam rumah nyelonong aja, tidak pernah kemudian tidak pernah salam masuk begitu. Maka dia kemudian bertanya kepada tetangganya, di mana sekolah? Maka tetangganya kemudian memberikan penjelasan yang sangat akurat sampai kemudian tetangganya juga ini ikut masuk ke sekolah kita. Jadi orang kalau sudah puas maka dia kemudian menceritakan kepada orang lain. Teman-teman sekalian, inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kualitas pelayanan itu seperti apa. Kita sudah bahas kriteria-kriteria kualitas pelayanan yang baik itu. Kemudian kita juga sudah menjelaskan bagaimana tipe-tipe pelanggan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi, selalu membimbing setiap langkah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.